Halo semuanya, pernahkah kamu mendengar tentang Hercules, pahlawan kuat dari mitologi Yunani? Tapi tahukah kamu kalau kekuatan saja tidak cukup untuk menyelesaikan 12 tugas yang luar biasa berbahaya, bahkan nyaris mustahil? Dalam video ini, kita akan menyusuri kisah lengkap 12 tugas Hercules. Dari membunuh monster yang memiliki banyak kepala, menjinakkan binatang buas, sampai turun ke dunia kematian. Siap-siap, karena ini bukan cuma soal otot, tapi juga kecerdikan, keberanian, dan pengorbanan. Hercules adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam mitologi Yunani. Ia dikenal sebagai pahlawan yang memiliki kekuatan luar biasa dan berani menghadapi berbagai tantangan yang mustahil bagi manusia biasa. Namun, di balik semua kejayaannya, hidup Hercules tidaklah mudah. Ia adalah putra dari dewa tertinggi, Zeus, dan seorang wanita manusia bernama Alkmene. Karena darah dewa yang mengalir di tubuhnya, Hercules memiliki kekuatan yang luar biasa sejak kecil. Tapi justru karena itu, ia menjadi sasaran kemarahan Hera, istri Zeus, yang sangat cemburu dan membenci Hercules karena ia lahir dari hubungan Zeus dengan wanita lain. Kemarahan Hera membuat hidup Hercules penuh penderitaan. Suatu saat, Hera membuatnya kehilangan akal dan tanpa sadar membunuh istri dan anak-anaknya sendiri. Ketika ia sadar, Hercules merasa sangat bersalah dan ingin menebus dosanya. Ia pergi ke seorang peramal dan diminta untuk melayani Raja Eurystheus selama 12 tahun. Sebagai hukuman dan bentuk penebusan, sang raja memberikan 12 tugas berat yang harus diselesaikan oleh Hercules. Tugas-tugas inilah yang kemudian dikenal sebagai The 12 Labors of Hercules atau 12 tugas Hercules, dan menjadi bagian dari legenda yang terus diceritakan hingga sekarang. Tugas pertama Hercules terdengar sederhana, membunuh seekor singa. Tapi ini bukan singa biasa. Singa Nemea adalah makhluk buas yang tinggal di wilayah Nemea dan sudah lama meneror penduduk sekitar. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah kulitnya. Kulit singa ini begitu tebal dan keras, sehingga tidak ada senjata yang bisa menembusnya. Pedang, panah, bahkan tombak pun tak ada gunanya. Ketika Hercules sampai di Nemea dan menyadari senjatanya tak berguna, ia menyusun rencana baru. Dengan kekuatan luar biasanya, ia memutuskan untuk melawan singa itu dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sengit dan brutal, tapi akhirnya Hercules berhasil mencekik singa tersebut sampai mati. Setelah berhasil, muncul tantangan lain. Bagaimana cara menguliti singa yang kulitnya tidak bisa dilukai? Dengan ide cerdas, Hercules menggunakan cakar singa itu sendiri untuk menguliti tubuhnya. Kulit singa Nemea kemudian ia jadikan jubah yang menjadi simbol perlindungan dan kekuatan. Sejak saat itu, Hercules selalu memakai jubah tersebut kemanapun ia pergi. Tugas pertama pun selesai, dan dunia mulai mengenal nama Hercules sebagai pahlawan yang luar biasa. Tugas kedua Hercules jauh lebih menakutkan. Membunuh monster berkepala banyak bernama Hydra, yang tinggal di rawa-rawa Lerna. Hydra bukanlah makhluk biasa. Ia memiliki tubuh seperti ular besar dengan 9 kepala, dan yang paling mengerikan, setiap kali satu kepala dipotong, 2 kepala baru akan tumbuh menggantikan. Selain itu, napasnya beracun dan cukup mematikan hanya dengan menghirupnya. Hercules tahu ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan sendirian, maka ia mengajak keponakannya, Iolaus, untuk membantunya. Dengan gagah berani, Hercules mulai memotong kepala-kepala Hydra satu persatu. Tapi seperti yang dikhawatirkan, kepala baru terus tumbuh lebih banyak. Saat itulah Iolaus mendapatkan ide cemerlang. Setiap kali Hercules memotong satu kepala, Iolaus langsung membakar leher yang terbuka dengan obor, mencegah kepala baru tumbuh kembali. Dengan kerjasama yang hebat,
Akhirnya, semua kepala berhasil dihancurkan. Tapi satu kepala terakhir yang berada di tengah berbeda. Kepala ini abadi dan tidak bisa dihancurkan. Maka Hercules memotongnya dan menguburnya di bawah batu besar agar tidak pernah bangkit lagi. Setelah itu, ia mencelupkan anak panahnya ke darah Hydra yang beracun. Anak panah itu kelak akan menjadi senjata mematikan dalam petualangan Hercules berikutnya. Tugas kedua pun selesai, dan semakin banyak orang menyadari bahwa Hercules bukan pahlawan biasa. Tugas ketiga tampaknya lebih tenang dibanding dua tugas sebelumnya. Kali ini, Hercules harus menangkap seekor rusa betina bernama Rusa Cerineian. Tapi jangan salah, rusa ini bukan rusa biasa. Ia adalah makhluk suci milik Dewi Artemis dan memiliki tanduk emas serta kuku dari perunggu. Yang paling sulit, rusa ini sangat cepat, bahkan lebih cepat dari anak panah yang ditembakkan. Rusa itu tinggal di hutan pegunungan Cerineia, dan tugas Hercules adalah menangkapnya hidup-hidup. Tidak boleh dilukai sedikit pun. Kalau sampai melukai rusa itu, Hercules bisa membuat marah para dewa, terutama Artemis. Hercules pun memulai pengejaran panjang. Ia mengikuti jejak rusa itu selama hampir 1 tahun, melalui hutan, pegunungan, dan sungai. Akhirnya, setelah waktu yang lama dan dengan kesabaran luar biasa, Hercules berhasil menangkap rusa itu dengan hati-hati, tanpa menyakitinya. Dalam perjalanannya kembali, ia bertemu dengan Dewi Artemis sendiri. Sang dewi marah karena rusa sucinya ditangkap. Tapi Hercules menjelaskan bahwa ini adalah perintah dari Raja Eurystheus dan ia tidak berniat menyakitinya. Setelah diyakinkan, Artemis membiarkan Hercules membawa rusa itu asal nanti dikembalikan dengan selamat. Tugas ketiga pun berhasil diselesaikan dan Hercules kembali menunjukkan bahwa ia tidak hanya kuat, tapi juga cerdik dan sabar. Tugas keempat Hercules adalah menangkap seekor babi hutan raksasa yang tinggal di Gunung Erymanthos. Babi ini bukan hewan biasa. Ukurannya sangat besar, kekuatannya mengerikan, dan ia sering merusak desa-desa serta membunuh siapa saja yang mencoba menangkapnya. Penduduk sangat ketakutan dan tidak ada yang berani mendekat. Berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya, kali ini Hercules diminta menangkap babi itu hidup-hidup, bukan membunuhnya. Ini tentu saja membuat tugas jadi jauh lebih sulit. Hercules mendaki gunung dan menemukan jejak babi itu. Dengan cerdik, ia menunggu saat yang tepat, musim dingin, ketika salju tebal mulai menutupi gunung. Begitu babi itu muncul, Hercules mulai mengusirnya ke arah lereng yang tertutup salju dalam. Babi itu terjebak dalam salju dan kehilangan tenaga. Inilah saat yang ditunggu Hercules. Ia melompat dan menangkap babi itu dengan kekuatan penuh. Setelah berhasil, ia mengikat babi hutan itu dan membawanya turun dari gunung menuju istana Raja Eurystheus. Konon, ketika melihat Hercules datang sambil menyeret babi buas itu, sang raja ketakutan sampai sembunyi dalam gentong besar. Tugas keempat pun selesai, dan lagi-lagi Hercules membuktikan keberaniannya. Kali ini dengan ketenangan dan taktik yang cerdas. Tugas kelima terdengar sangat berbeda dari yang sebelumnya. Kali ini, Hercules tidak diminta membunuh monster atau menangkap binatang buas, tapi membersihkan kandang. Tapi jangan tertipu, ini bukan sembarang kandang. Kandang ini milik Raja Augeas dari Elis. Ia memiliki ribuan ekor sapi yang ditaruh dalam kandang besar, dan kandang itu tidak pernah dibersihkan selama lebih dari 30 tahun. Bisa dibayangkan betapa kotornya tempat itu? Bau dan kotorannya sudah menumpuk begitu parah sampai-sampai tak ada orang yang mau mendekat, apalagi membersihkannya. Hercules diberi waktu hanya 1 hari untuk menyelesaikan tugas ini. Banyak orang mengira ia akan gagal, tapi Hercules menggunakan otaknya, bukan cuma ototnya. Ia membuat 2 lubang besar di dinding kandang,
lalu mengalihkan aliran dua sungai terdekat, Sungai Alpheus dan Peneus, ke arah kandang. Air sungai yang deras mengalir dan membersihkan seluruh kotoran hanya dalam hitungan jam. Ajaibnya, kandang yang kotor selama puluhan tahun langsung bersih dalam satu hari, tanpa Hercules perlu menyekop sedikit pun. Raja Augeas awalnya setuju memberi hadiah, tapi kemudian ia menolak karena merasa Hercules curang. Akibatnya, Raja Eurystheus pun tidak mengakui tugas ini sebagai sah. Karena Hercules dianggap dibayar atas jasanya, padahal sebenarnya ia tidak menerima apapun. Walau begitu, tugas kelima ini menunjukkan kecerdikan Hercules yang bisa menyelesaikan masalah besar dengan solusi yang tak terduga. Tugas keenam membawa Hercules ke hutan dekat Danau Stymphalos, tempat sekelompok burung aneh dan berbahaya tinggal. Burung-burung ini bukan burung biasa. Mereka memiliki paruh dari logam dan bulu-bulunya bisa ditembakkan seperti anak panah. Selain itu, kotoran mereka sangat beracun dan bisa merusak tanaman, tanah, bahkan membunuh manusia. Penduduk sekitar hidup dalam ketakutan dan tidak bisa mengusir mereka. Ketika Hercules tiba, ia menghadapi tantangan baru. Burung-burung itu tinggal di rawa-rawa yang sulit dijangkau. Ia tidak bisa berjalan mendekat tanpa tenggelam. Untuk menyelesaikan tugas ini, ia membutuhkan bantuan. Dewi Athena datang membantunya dengan memberi sebuah alat berbentuk gemerincing dari perunggu yang disebut krotala. Hercules menggunakannya untuk membuat suara yang sangat nyaring dan mengganggu. Suara itu membuat burung-burung panik dan terbang keluar dari persembunyian mereka. Begitu mereka terbang ke langit, Hercules memanah mereka satu persatu dengan busur dan anak panah beracun miliknya, yang sebelumnya ia celupkan ke darah Hydra. Beberapa burung berhasil ia bunuh, sisanya kabur jauh dan tak pernah kembali lagi. Dengan kecerdikan dan bantuan dari Dewi, Hercules kembali menyelesaikan satu tugas berbahaya. Kali ini, bukan dengan kekuatan fisik semata, tapi juga dengan siasat dan ketenangan. Tugas ketujuh membawa Hercules jauh ke Pulau Kreta. Di sana, ia harus menangkap seekor banteng raksasa yang sangat liar dan kuat. Banteng ini bukan hewan sembarangan. Ia adalah makhluk suci yang pernah dikirim oleh Dewa Poseidon kepada Raja Minos. Tapi karena Raja tidak menepati janjinya untuk mengorbankan banteng itu, Poseidon menjadi marah dan membuat banteng tersebut mengamuk, menghancurkan ladang dan desa di seluruh pulau. Hercules datang untuk menangkap banteng itu hidup-hidup. Sesampainya di Kreta, ia langsung melacak keberadaan si banteng dan akhirnya menemukannya di padang rumput. Banteng itu sangat agresif dan terus menyeruduk ke arah Hercules. Tapi dengan kekuatan dan ketenangannya, Hercules berhasil memegang tanduk banteng dan menaklukkannya setelah pertarungan sengit. Setelah itu, Hercules membawa banteng itu menyeberangi laut kembali ke daratan Yunani dan menyerahkannya kepada Raja Eurystheus. Tapi seperti biasa, sang raja sangat takut melihat binatang buas itu. Ia bahkan meminta Hercules melepaskannya saja. Akhirnya, banteng itu dilepas dan menghilang ke alam liar. Banteng ini nantinya akan muncul lagi dalam kisah lain sebagai ayah dari Minotaur, monster terkenal dari mitos labirin Kreta. Tugas ketujuh selesai, dan Hercules kembali membuktikan bahwa tidak ada makhluk buas yang tidak bisa ia jinakkan. Tugas kedelapan mungkin terdengar biasa saja, mengambil beberapa ekor kuda. Tapi ternyata, kuda-kuda milik Raja Diomedes ini adalah kuda pemakan manusia. Ya, benar. Kuda-kuda ini sangat buas, gila, dan dilatih untuk memakan siapa saja yang mendekat. Mereka diikat dengan rantai besi dan dijaga dengan ketat di kerajaan Thrace. Raja Diomedes sendiri bukan orang baik. Ia kejam dan bangga memiliki kuda-kuda mengerikan itu. Ketika Hercules datang, ia langsung diserang oleh para penjaga istana. Tapi tentu saja, Hercules bisa mengalahkan mereka. Lalu, ia membuka kandang dan mencoba mengendalikan kuda-kuda tersebut.
tapi mereka begitu liar dan tak bisa dijinakkan. Di tengah kekacauan itu, Hercules mendapatkan ide. Ia menangkap Raja Diomedes sendiri dan melemparkannya ke hadapan kuda-kuda itu. Kuda-kuda yang kelaparan langsung menyerbu dan memakan tuannya sendiri. Anehnya, setelah itu mereka menjadi tenang dan bisa dijinakkan. Hercules lalu membawa kuda-kuda itu kembali ke Raja Eurystheus. Tapi seperti biasa, sang raja sangat ketakutan. Ia kemudian mempersembahkan kuda-kuda itu kepada para dewa, dan menurut legenda, kuda-kuda buas ini akhirnya dilepas ke alam liar atau dimakan oleh binatang buas lainnya. Tugas ke-8 selesai, dan kali ini kemenangan Hercules datang bukan hanya dari otot, tapi juga dari keberaniannya mengambil keputusan yang tak terduga. Tugas ke-9 membawa Hercules ke tanah para pejuang wanita yang legendaris, bangsa Amazon. Kali ini, Raja Eurystheus menginginkan sabuk milik ratu mereka, Hippolyta, sebagai hadiah untuk putrinya. Tapi sabuk ini bukan sabuk biasa, itu adalah simbol kekuatan dan kepemimpinan Ratu Hippolyta. Hadiah langsung dari dewa perang, Ares. Memintanya berarti menghadapi seluruh pasukan Amazon yang dikenal sebagai petarung tangguh dan tak kenal takut. Hercules pun berlayar ke wilayah bangsa Amazon. Tapi yang mengejutkan, Ratu Hippolyta tidak marah ketika Hercules menjelaskan tujuannya. Sebaliknya, ia menghargai keberanian Hercules dan bersedia memberikan sabuk itu secara damai. Semuanya hampir berjalan lancar, sampai Hera, dewi yang selalu membenci Hercules, ikut campur. Dengan menyamar dan menyebarkan desas-desus bahwa Hercules ingin menculik ratu mereka, Hera membuat para prajurit Amazon marah dan menyerang. Pertempuran besar pun tak terhindarkan. Hercules terpaksa bertarung untuk menyelamatkan diri. Dalam kekacauan itu, Hippolyta terbunuh. Ada versi cerita yang menyebutkan ia tewas dalam pertempuran. Ada juga yang mengatakan ia dibunuh oleh Hera sendiri. Akhirnya, Hercules berhasil mengambil sabuk itu dan kabur kembali ke Yunani. Meski awalnya berniat damai, tugas ini tetap berakhir dengan pertempuran tragis. Tugas ke-9 selesai, tapi meninggalkan jejak duka dan memperlihatkan bahwa tak semua kemenangan datang tanpa kehilangan. Tugas ke-10 membawa Hercules ke ujung dunia, ke sebuah pulau jauh di barat bernama Erythea. Di sanalah tinggal Greon, raksasa bertubuh 3 dengan 3 kepala dan 6 tangan, yang memiliki kawanan sapi merah yang sangat indah. Tugas Hercules adalah mengambil sapi-sapi itu dan membawanya pulang ke Yunani. Tapi, seperti biasa, tugas ini tidak mudah. Pertama-tama, Hercules harus menyeberangi gurun yang sangat panas. Saking geramnya karena cuaca, ia bahkan mengancam matahari dengan busurnya. Terkesan dengan keberanian itu, Dewa Matahari Helios memberinya sebuah perahu emas raksasa agar ia bisa menyeberangi laut menuju pulau tempat Greon tinggal. Sesampainya di Erythea, tantangan belum selesai. Sapi-sapi itu dijaga oleh seekor anjing berkepala 2 yang ganas bernama Ortrus, dan juga oleh seorang gembala raksasa. Hercules mengalahkan keduanya dengan cepat, lalu bersiap menghadapi Geryon sendiri. Pertarungan melawan Geryon sangat sulit karena tubuhnya yang besar dan banyak kepala, tapi dengan panah beracun yang ia bawa dari tugas sebelumnya, Hercules berhasil mengalahkannya. Ia kemudian menggiring sapi-sapi itu kembali ke Yunani. Perjalanannya pun tidak mudah. Ia harus melewati berbagai negeri, menghadapi pencuri, binatang buas, bahkan sungai besar. Tapi dengan ketekunan dan kekuatan, akhirnya ia berhasil membawa sapi-sapi itu sampai ke istana Raja Eurystheus. Tugas ke-10 selesai dan petualangan Hercules semakin menunjukkan bahwa ia mampu menghadapi apapun, bahkan perjalanan ke ujung dunia. Tugas ke-11 mungkin yang paling misterius.
mengambil buah emas dari taman para Hesperides. Buah-buah ini tumbuh di pohon suci milik Dewi Hera dan dijaga sangat ketat oleh 3 nimfa serta seekor naga besar berkepala 100 bernama Ledon. Yang membuat tugas ini semakin sulit adalah tak ada yang tahu pasti di mana lokasi taman itu. Hercules pun memulai perjalanan panjang, bertanya kepada siapapun yang bisa memberinya petunjuk. Ia bertemu banyak tokoh sepanjang jalan, termasuk Dewa Laut Nereus, yang akhirnya memberitahu lokasi taman itu setelah Hercules menangkap dan memaksanya bicara. Sesampainya di sana, Hercules tahu bahwa ia tak bisa melawan Nagaladon secara langsung, maka ia memakai taktik berbeda. Ia meminta bantuan Titan Atlas, makhluk raksasa, yang dihukum untuk memanggul langit selamanya. Atlas adalah ayah dari para Hesperides, dan mungkin satu-satunya yang bisa mengambil buah itu tanpa harus bertarung. Hercules menawarkan untuk memegang langit, sementara Atlas mengambil buah emas itu. Atlas setuju dan pergi, dan berhasil kembali dengan buah emas di tangannya. Tapi kemudian ia mencoba menipu Hercules dengan berkata bahwa ia sendiri akan mengantarkan buah itu ke Raja Eurystheus, sementara Hercules terus memanggul langit. Tapi Hercules tidak mudah ditipu. Ia pura-pura setuju, lalu berkata, "Baiklah, tapi bantu aku memegangi langit sebentar agar aku bisa menyusun posisi bahuku dengan lebih nyaman." Saat Atlas mengambil alih langit kembali, Hercules langsung pergi sambil membawa buah emas itu. Tugas ke-11 pun selesai. Hercules menunjukkan bahwa kekuatan saja tidak cukup. Kadang dibutuhkan kecerdikan dan akal untuk menyelesaikan misi yang nyaris mustahil. Inilah tugas terakhir dan paling berbahaya. Hercules harus pergi ke dunia orang mati atau yang disebut dunia bawah, Underworld, dan membawa kembali Cerberus, anjing penjaga neraka berkepala 3. Cerberus bukan hanya besar dan buas, tapi juga punya ekor ular dan punggung penuh ular berbisa. Ia adalah penjaga setia gerbang dunia kematian, dan tak ada yang bisa melewatinya, kecuali yang sudah mati. Untuk masuk ke dunia bawah, Hercules harus melakukan perjalanan spiritual. Ia dibimbing oleh Hermes dan Athena, 2 dewa yang membantunya sampai ke istana Hades, penguasa dunia kematian. Di sana, Hercules meminta izin untuk membawa Cerberus ke permukaan bumi. Anehnya, Hades setuju dengan satu syarat. Hercules tidak boleh menggunakan senjata apapun. Ia harus menangkap Cerberus hanya dengan kekuatan tangannya sendiri. Pertarungan pun terjadi. Cerberus mengaum, menggigit, dan mencoba menakut-nakuti Hercules. Tapi Hercules tidak mundur. Dengan keberanian dan tenaga luar biasa, ia berhasil menjinakkan makhluk mengerikan itu tanpa melukainya. Ia lalu membawanya naik ke permukaan dan memperlihatkannya kepada Raja Eurystheus. Seperti biasa, sang raja ketakutan luar biasa. Bahkan kali ini, ia langsung bersembunyi lagi di dalam gentong besarnya dan memohon agar Hercules segera mengembalikan Cerberus ke dunia bawah. Hercules pun menepati janji. Ia membawa Cerberus kembali ke tempat asalnya dengan selamat. Dengan selesainya tugas ke-12 ini, Hercules telah membuktikan bahwa ia mampu menghadapi segala tantangan, dari binatang buas, raksasa, sampai ke alam kematian sendiri. Itulah 12 tugas yang berhasil diselesaikan Hercules. Tugas yang tidak hanya menguji kekuatannya, tapi juga hatinya. Dari melawan makhluk buas hingga menghadapi para dewa, Hercules menunjukkan bahwa seorang pahlawan sejati bukan hanya kuat, tapi juga tabah, cerdas, dan berani. Kisah ini telah menginspirasi manusia selama ribuan tahun, dan mungkin masih bisa menginspirasi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.